Saat pada pagi hari ini sama-sama kita akan memulai ibadah kita. Walaupun kita di rumah, saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap menghormati hadirat Tuhan. Kita memberikan sikap yang terbaik. Kita akan melakukan dan kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh bersukacita karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama saya undang, kita akan bangkit berdiri mungkin, atau kita mau duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kekuatan hidup kami di dalam-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup kami. Sama-sama katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di hidup kami, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukur beri kakimu, bersyukur beri kakimu. Rasakan hadirat, Katakan takkan kami melepaskan-Mu Tuhan. takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu, Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Tuhan kami yang baik. Engkaulah Allah kami. Mari sama-sama setiap hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Engkau yang baik. Oh, haleluya. Yesus, ajar kami untuk ikut Tuhan seumur hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapan kami. Oh, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, kehendak kami serahkan untuk-Mu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sama-sama untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu yang siap untuk melayani-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan menyembahkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita walaupun ada di rumah, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita yang bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, di minggu yang baru. Oleh karena itu, biarlah roh kita terus diperbaharui di dalam Tuhan. Sama-sama kita akan nyanyikan pujian, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kasih
menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Nyata perlindungan Tuhan, nyata kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sama-sama katakan seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun tergoncang, namun Kau kan setia, namun Kau kan setia. Menjagaku, sama-sama katakan sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, karena Dia memberikan hidupnya bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mengorbankan hidup-Mu untuk setiap kami. Pengorbanan-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, yang mau berkorban mati di kayu salib, menebus setiap hidup kami, kesalahan dan pelanggaran kami. Oleh karena salib-Mu kami hidup, oleh karena salib-Mu kami beroleh kemenangan. Mari setiap kita yang beroleh kemenangan, kita akan menaikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya.
bersama-sama. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Mari sama-sama angkat setiap hatimu, katakan, karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena
bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami hidup, kami beroleh kemenangan, kami punya keselamatan karena pengorbanan Tuhan. Itu yang kami syukuri dan itu yang kami akan terus nikmati dari hari ke hari. Bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu melimpah di dalam hidup kami. Karena kami beroleh kemenangan dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan meneguhkan setiap hidup kami. Persiapkan setiap hati kami, buka setiap pikiran kami, ajar kami, didik kami, bentuk kami. Dan dialah Tuhan Kau memberikan hati yang lembut kepada setiap kami semua, agar firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah live IG ini atau ibadah online ini akan bisa kembali dinikmati dan kita bisa sama-sama melihat di channel YouTube GBT Nasaret. Jadi Bapak Ibu harap bisa melihat kembali dan subscribe channel YouTube GBT Nasaret. Lalu kedua, setelah ibadah raya online ini jam 9 pagi akan ada ibadah raya online anak-anak The Hopes. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak bisa mengajak anak-anaknya untuk ibadah online anak-anak The Hope, dan link YouTube-nya sudah dibagikan oleh gurunya masing-masing. Kalau belum, Bapak Ibu atau anak-anak bisa melihat kembali di channel YouTube GBT Nasaret ibadah per hari ini. Lalu yang terakhir, terima kasih untuk setiap persembahan, untuk setiap persembahan baik untuk kas gereja, untuk perpuluhan yang sudah diberikan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan persembahannya untuk baik kas gereja, untuk perpuluhan, akan ada nomor rekening yang nanti akan diberikan. Sekian pengumuman, mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Dengan hormat Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online untuk kesekian kali, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kita dan kepada saudara-saudara yang telah melayani dalam ibadah online ini setiap saat. Mereka telah berkorban, keluar dari rumah, berada di dalam gereja untuk melakukan pelayanan ini. Doakan terus kami sekalian yang selalu melayani secara online ini, supaya Tuhan tetap memakai kami sekalian menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Kali ini saya ingin bersama saudara melihat satu topik yang indah. Injil adalah kabar yang baik, bukan kabar yang buruk. Kita perlu kabar yang baik, supaya kabar yang baik ini membuat hati kita jadi baik dan mempunyai pengharapan yang baik. Dan Tuhan yang baik akan memenuhi segala keinginan-keinginan kita berdasarkan janji-janjinya. Saya akan membacakan 2 buah ayat dari surat Efesus pasal 3 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil
turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Tema untuk kali ini mendapatkan janji-janjinya. Nah, saya tadi katakan bahwa Injil adalah kabar baik, good news. Di tengah-tengah dunia ini menyajikan kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang menggentarkan, kabar-kabar yang menyengsarakan hidup manusia, kabar-kabar yang menggelisahkan, menakutkan dan lain sebagainya. Tuhan menyediakan kepada kita kabar baik, yaitu Injil. Nah, di dalam dua buah ayat tadi Rasul Paulus mengatakan kabar baik apa yang diberitakan oleh Injil kepada kita. Yang pertama dikatakan bahwa kita orang-orang bukan Yahudi itu menjadi ahli waris dari Tuhan. Bayangkan kalau saudara mempunyai orang tua yang kaya raya, saudara jadi ahli waris, bagaimana perasaan kita? Apalagi menjadi ahli warisnya Tuhan, sewaris dengan Kristus Yesus. Ini kabar yang pertama dari Injil, bahwa kita ini adalah ahli waris dari Tuhan. Yang kedua, kita adalah merupakan anggota-anggota tubuh. Maksudnya apa? Injil mengatakan tidak ada perbedaan lagi di antara umat manusia. Apakah dia orang ini, orang itu, bangsa ini, bangsa itu, kulit ini dan kulit itu, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi anggota-anggota tubuh. Artinya gereja yang universal. Tidak ada perbedaan lagi. Suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Kita adalah merupakan anggota-anggota tubuh Kristus di seluruh dunia. Yang ketiga, ini yang saya maksudkan dengan tema kita. Peserta di dalam janji yang diberikan di dalam Kristus. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang diberikan di dalam Injil melalui Kristus Yesus. Paulus mengatakan, saya hanya sebagai pelayan Injil, bukan penguasa, bukan seorang yang merupakan diktator untuk orang lain, tetapi pelayan. Ini suatu pengerendahan diri, sehingga Rasul Paulus yang merendahkan diri ditinggikan untuk mendapatkan hal-hal yang indah. Yang kedua, dikatakan Paulus mengatakan bahwa semua ini diberi bukan oleh sebab usahanya, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Jadi dia yang tadinya musuh Injil, sekarang menjadi pemberita Injil. Dan dikatakan semua karena kuasa Allah yang berlaku di dalam hidupnya. Jadi tanpa kuasa Allah, Paulus akan tetap menjadi musuh Injil. Tetapi setelah dia oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, sekarang dia menjadi pelayan Injil. Dan dia berharap kuasa Allah itu terus ada di dalam hidupnya. Nah, sekarang kita melihat janji-janji apa yang Tuhan sediakan
di dalam Injil itu. Kalau kita lihat, maka banyak sekali. Tetapi saya ingin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini melihat beberapa hal. Apa janji-janji Tuhan di dalam Injil? Pertama, janji tentang kehadirannya. Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya itu menyertai kita senantiasa sampai kesudahan alam. Waktu Yesus mau dilahirkan, malaikat mengatakan, hendaklah engkau menamai dia Immanuel, Allah beserta. Jadi pertama, janji Tuhan tentang kehadirannya. Mungkin saat ini beberapa minggu kita tidak hadir di gereja, tetapi saudara berhak menerima janji Tuhan tentang kehadirannya. Mungkin pendeta juga tidak bisa mengunjungi saudara satu persatu, tetapi ingat janji Tuhan. Tuhan itu Immanuel. Dia berjanji untuk tetap hadir. Itu sebabnya di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, di dalam Ibrani 13 ayat kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bergerak sebebas seperti sedia kala, tapi kita Tuhan masih berikan sesuatu di dalam rumah kita, di dalam mungkin perbendaharaan kita, di dalam lemari kita. Tuhan mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kehadiran Tuhan memastikan kepada kita untuk Dia berkarya mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita, terutama kebutuhan-kebutuhan rohani. Saudara-saudaraku, dalam saat-saat begini saya banyak mempunyai kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi dan membuat sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan sangat kita perlukan. Yang kedua, Tuhan itu bukan hanya hadir, tetapi Dia melindungi kita. Atau dengan lain perkataan, janji perlindungannya. Di saat-saat waktu itu Abram merasa sedih karena dia pikir dia banyak harta, tetapi harta itu akan dia serahkan kepada salah satu pegawai yang paling ia percaya, Eliezer. Dia mengatakan, saya punya harta banyak, tetapi akhirnya tidak ada anak saya. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di tengah-tengah rasa kesepian, tengah-tengah rasa kekurangan, di tengah-tengah rasa ketidakpastian, Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Alkitab mengatakan anak adalah upah bagi orang
yang beriman. Secara khusus Alkitab mengatakan anak laki-laki adalah upah. Bukan berarti anak perempuan bukan upah. Tetapi secara pasti walaupun Abram sudah punya umur lanjut, Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunannya. Dan Tuhan bilang dia yang akan mewarisi semua yang telah engkau dapatkan daripada aku. Jadi perlindungan Tuhan bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jadi kita dapat memastikan kita juga tidak usah takut. Kalau Tuhan berjanji, pasti Dia melindungi kita. Yang ketiga, Tuhan juga menjanjikan kuasanya di tengah-tengah penderitaan orang-orang yang menjadi umat Allah, dijajah oleh satu bangsa. Dan mereka bertanya, kapan kami bebas? Maka Tuhan mengatakan tentang kuasanya yang tidak terbatas. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi di tengah-tengah suatu penjajahan, Tuhan bilang jangan takut. Saya punya tangan kanan akan membawa kemenangan. Ada waktunya untuk suatu saat kebebasan. Saudaraku, kadang-kadang kita melihat sesuatu yang mencekam, tetapi kita melupakan tangan Tuhan. Secara khusus tangan kanan Tuhan yang memegang kita dan membawa kemenangan. Siapa yang memegang kita? Apakah tangan-tangan yang lain atau tangan Tuhan? Bahkan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Marilah kita yakin tentang janji kuasa Tuhan. Dan berikut janji Tuhan tentang penyediaannya. Tuhan itu cukup kaya. Tuhan itu cukup berlimpah untuk menyediakan sesuatu bagi keperluan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Filipi, di dalam pasal yang keempat Filipi ayat 19, Rasul Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus secara pribadi mengatakan Allah saya akan memenuhi segala keperluanmu orang Filipi menurut kekayaannya, bukan kekayaan saya, kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan cukup kaya, Tuhan cukup mulia sehingga Dia bisa mencukupi segala keperluan kita, terutama soal rohani. Di rumah saudara bisa baca sebanyak-banyaknya firman Tuhan, mendengarkan sepuas-puasnya berita-berita yang saudara dapatkan di dalam saudara punya rumah. Dan Tuhan berjanji bahwa penyediaan Tuhan itu cukup. Selanjutnya Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 4 tentang janji yang lain, dikatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Tuhan bilang ia berjalan di depan mereka, sang gembala, dan domba-dombanya mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi pimpinan Tuhan. Saat ini banyak orang pikir
kami di rumah tidak ada yang pimpin. Kami jauh dari pendeta. Kami jauh dari para majelis atau tua-tua jemaat atau pembela sidang. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan itu gembala kita. Dia mengatakan domba kenal suara. Kita perlu mengerti bahwa Yesus itu gembala kita. Dia akan memimpin kita kepada segala jalan, jalan kebenaran. Dan sementara dia pimpin, kita juga diberi janji bahwa dia memimpin dengan satu rencana. Jadi janji tentang rencana Tuhan bagi hidup kita. Apa rencana Tuhan bagi hidup kita? Saya percaya tiap orang mempunyai masing-masing rencana dari Tuhan. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi hari depan kita menurut rencana Tuhan bukan masalah kecelakaan atau kesulitan yang tidak bisa kita atasi, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Sementara kita menuju ke arah itu, Tuhan juga memberi kepada kita janji bahwa sementara kita berjalan, kita diberi hati yang lega, tidak hati yang mencekam. Itu sebabnya di dalam Matius 11 ayat 28, Matius 11 ayat 28 Tuhan bilang, mari kepada saya, mari kepada Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada orang-orang yang memberi kabar kepada kami, kapan kami bisa kembali sama-sama di gereja. Tetapi Tuhan Yesus bilang, mari kepada saya. Semua yang letih lesu di rumah, berbeban berat, ingin sama-sama kembali, ada masanya. Tuhan mempunyai waktu yang terbaik bagi kita. Tapi saat ini kita harus memberi kesempatan kepada Yesus untuk memberi kelegaan kepada kita. Sehingga kita akan diberi satu janji lain, bahwa Tuhan akan mengampuni segala kesalahan, segala dosa-dosa maupun kegagalan-kegagalan kita. Sementara kita ada bersama Tuhan dalam kelegaan, kita tidak boleh dicekam oleh rasa salah, masa-masa lampau. Sehingga di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi janji pengampunan. Sementara kita lega, kita jangan lihat masa lalu, kita lihat masa depan. Sehingga masa kini kita akan diisi oleh hal-hal yang baik, karena kita sudah lega dan merasa bebas karena pengampunan. Bukan hanya itu, sementara kita menunggu saatnya Tuhan, Tuhan berjanji untuk memberi kebaikan kepada kita. Kebaikannya bukan kebaikan manusia, tetapi kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat ke-11 dikatakan, Mazmur 84 ayat 11, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tak bercela. Tuhan itu matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan membuat kita sadar bahwa di balik kebaikan itu sebetulnya ada satu hal yang diberikan kepada kita, yaitu kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang kesetiaan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 22 dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Tuhan tidak akan membuang. Tuhan telah jadikan kita umatnya dan Dia setia dengan janjinya. Tetapi di dalam menunggu saat-saat Tuhan, kadang-kadang kita kehilangan kebijaksanaan. Kita buang banyak waktu. Sementara saya banyak berdiam di rumah atau di gereja. Saya tidak mau buat tangan saya tidak melakukan sesuatu. Saya melakukan sesuatu yang saya bisa buat dengan tangan. Apapun itu, saudara-saudara. Sehingga hidup ini penuh dengan gairah. Hidup ini penuh dengan semangat. Karena ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tuhan perlu memberikan kepada kita kebijaksanaan. Apa yang perlu kita buat dalam saat-saat begini? Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau kebijaksanaan, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Apa yang kita mesti lakukan? Kita mesti minta bijaksana dari Tuhan, supaya kita bisa melakukan apa yang patut kita lakukan. Dan yang terakhir, masih banyak yang kita perlukan. Tetapi yang terpenting, janji Tuhan untuk memberikan sesuatu bagi kita. Apa yang tidak saya sebutkan saat ini, itu sesuatu yang mungkin saudara minta. Kapan waktunya? Bagaimana saya harus melakukan? Sebagai ayat terakhir dikatakan dalam Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta daripadanya. Nah, saat ini kita akan sama masuk di dalam perjamuan kudus. Ini hal yang terbaik Tuhan bisa berikan kepada kita, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Bagi saudara-saudara yang bersama-sama dalam pelayanan online ini, marilah kita sama-sama akan mengikuti sesi perjamuan kudus. Tuhan itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Di rumah saudara bisa menggunakan bahan apa yang ada di rumah saudara untuk melakukan perjamuan kudus, dan yakinlah bahwa Tuhan ada di tempat di mana saudara ada. Sementara Dia hadir, Dia akan menjalankan suatu gerakan, yaitu melaksanakan janji-janjinya. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan sebuah pertanyaan yang memastikan bahwa Dia tahu rencananya. Saya akan membacakan ayat dari Alkitab dan yang mengatakan
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah ini angkat cawan, lalu dengar firman Tuhan berikut. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesuai dengan apa yang kita telah dengar, adakah kita percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menjanjikan kepada kita segala sesuatu yang kami perlu, terutama kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, di perusahaan kami, di tempat di mana kami ditempatkan. Bahkan Tuhan, di saat-saat yang Tuhan dianggap manusia tidak baik, Tuhan yang baik tetap ada bersama. Itu sebabnya tolong dan biarlah janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Dan nyatakan Tuhan, janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Dan berkat ini terus menyertai. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita menyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan